نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas semua kesempatan yang Allah berikan kepada kita, semua nikmat dan kemudahan yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk meneruskan kembali pembelajaran kita, yaitu kitab Salasatul Usul. Salat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah, pembelajaran kita terakhir kali membahas tentang al-martabatus tsaniyah, tingkat yang kedua dari keislaman adalah iman. Kemudian penulis menukil sebuah hadis, wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu ada 70 sekian cabang. Fa'a'laha qaulun la ilaha illallah, maka yang tertinggi dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan cabang yang terendah dari keimanan adalah menghilangkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari iman. Setelah beliau menjelaskan tentang syu'batul iman atau cabang-cabang keimanan, beliau melanjutkan dengan wa arkanuhu sittatun, dan rukun iman ada 6. Jadi rukun adalah bagian terpenting dalam sesuatu hal, itu disebut dengan rukun. Itu bagian yang paling kuat dari sesuatu, disebut dengan rukun. Nah, keenam rukun ini harus dipenuhi oleh seseorang, semuanya, keenam-enamnya. Tidak boleh ada pun satu yang luput, yang tidak terpenuhi dari rukun iman ini, maka orangnya disebut tidak beriman. Ya, maka ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak dikatakan seseorang beriman apabila dia tidak memenuhi rukun-rukun iman. Satu saja luput darinya, tidak dia disebut dengan orang yang beriman. Beliau mengatakan, sebagaimana juga ini adalah nukilan dari hadis yang panjang, rukun iman yang 6 adalah yang pertama, antuk mina billah, beriman kepada Allah.
Itu rukun iman yang pertama. Nah, di dalam rukun iman yang pertama ini, beriman kepada Allah harus memenuhi 4 hal. Dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah. Ya, ada 4 hal. Yang pertama, beriman biwujudillah, beriman kepada wujudnya Allah. Yaitu Allah itu ada, eksis, betulan. Bukan hayalan. Ya. Tapi benar-benar ada, banyak buktinya. Ya. Allah itu ada. Ya, adanya kita, buktinya ada pencipta. Ya. Kalau sesuatu itu, misalnya ada kursi, mungkin tidak kursi ini ada langsung gitu, ujuk-ujuk ada kursi, nggak mungkin. Anak kecil saja tahu. Ya. Tetapi tragisnya jamaah, tetap ada orang yang mengingkari eksistensi Allah. Ya, walaupun sedikit. Ya, orang-orang ateis. Ya, kalau mereka ditimpa musibah atau dalam keadaan kritis, kira-kira kemana hatinya berlari itu mau mengadu. Pasti hati kecilnya itu ingin ada sesuatu yang dia minta perlindungan kepadanya. Ya, keadaan normal sehat dia sombong gitu. Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Tapi saat keadaan yang pelik, yang kritis, maka hatinya akan mencari-cari itu. Ya. Kemudian poin yang kedua. Tadi apa poin yang pertama? Beriman kepada wujudnya Allah. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada rububiyah Allah. Atau dalam garis miring, mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Masih ingat maksud mentauhidkan Allah atau tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah, anak-anak atau jamaah yang dirahmati Allah, adalah mengesahkan Allah dalam semua perbuatan Allah. Itu artinya apa? Tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, maksudnya apa? Mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah dalam semua perbuatan Allah. Perbuatan Allah misalnya apa? Mencipta. Ketika seorang meyakini bahwasanya sang pencipta yang hakiki adalah Allah, berarti dia telah mentauhidkan Allah dalam apa? Rububiyah. Kemudian perbuatan Allah apa lagi? Menghidupkan. Iya. Ketika ada seorang yang meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang menghidupkan, maka dia mentauhidkan Allah dalam apa? Dalam rububiyah. Mematikan, memberi rizki, mengatur segala urusan. Nah, ketika seseorang meyakini ini, bahwasanya yang melakukan ini adalah Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, maka dia telah mentauhidkan Allah dalam apa? Dalam rububiyah. Jadi coba ditanya lagi, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Apa anak-anak? Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah apa? Contohnya menciptakan. Misalnya ada ya Ahmad meyakini dalam hatinya yang maha pencipta adalah Allah. Dia mentauhidkan Allah dalam apa? Dalam rububiyah. Baik, itu poin yang kedua dalam beriman kepada Allah. Poin yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah.
atau mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan hamba, yaitu ibadah. Ya, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Jadi kalau uluhiyah tinjauannya hamba nih. Kalau rububiyah tinjauannya perbuatan Allah. Kalau uluhiyah perbuatan hamba. Maksudnya perbuatan hamba apa? Ibadah. Ketika seseorang mempersembahkan, menunjukkan ibadahnya hanya untuk Allah, dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Contohnya misalnya perbuatan hamba atau ibadah hamba, contohnya apa? Salat. Ketika seorang salat untuk Allah, ya, bukan untuk yang lainnya, dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Kemudian apa? Menyembelih. Dia niatkan menyembelihnya untuk Allah, bukan untuk penunggu jembatan, ya, Ancol, penunggu tempat tertentu, untuk penguasa laut tertentu. Ya, dia tujukannya untuk Allah. Dia mentauhidkan Allah dalam apa? Uluhiyah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbu. Itu poin yang keberapa? Poin yang ketiga. Yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifatnya, atau nama-nama dan sifat Allah. Beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Maksudnya apa? Beriman kepada asma wa sifat adalah menetapkan semua yang Allah tetapkan untuk dirinya baik di dalam Al-Quran atau dalam sunnah berupa nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Coba nanti ditanya, apa ini tauhid asma wa sifat? Tadi dicatat tidak? Coba, nah, apa tauhid asma wa sifat? Dicatat tidak? Nanti dicatat. Sebelahnya belum mencatat. Belum ditanya udah senyum, kita lewat. Dicatat tidak? Apa hafal? Gak usah nyatat. Ya, beriman kepada asma wa sifat atau tauhid asma wa sifat adalah apa? Menetapkan semua yang apa? Yang Allah tetapkan. Menetapkan semua yang Allah tetapkan untuk dirinya apa? Baik yang terdapat dari Al-Quran. Cepetan enggak tuh? Coba, menetapkan semua yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran. Jadi nulisnya itu kalau catatan disingkat dalam DLM,
Ya, kalau semuanya ditulis nggak keburu. Kemudian yang YG gitu. Tapi jangan kalau untuk ujian ya. Itu untuk supaya cepat aja. Dalam Al-Quran atau Sunnah berupa nama-nama dua kali dan sifat yang sesuai apa? Dengan kemuliaan dan keagungannya. Belum selesai ini, masih panjang. Tanpa tahrif, nanti dijelaskan tahrif itu apa. Tanpa tahrif atau ta'til, tanpa tahrif atau ta'til atau takyif atau tamthil panjang ya definisinya ya. Tapi tanpa apa? Tanpa tahrif, tanpa ta'til atau takyif atau tamthil. Jadi kita ulang, menetapkan semua yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran atau Sunnah berupa nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai bagi kemuliaan dan keagungannya tanpa adanya 4 hal. Tanpa apa? 1. Tahrif atau ta'til atau takyif atau tamthil. Jadi ketika kita beriman kepada asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, kita tetapkan semua yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Karena yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah. Maka kita tetapkan semua yang Allah tetapkan. Di mana? Di Al-Quran ataupun di hadis. Semua yang Allah tetapkan untuk dirinya Allah, maka kita tetapkan itulah. Enggak boleh kita ngarang-ngarang orang. Kita saja jamaah sama orang lain, misalnya punya nama atau sifat orang tersebut, kemudian kita ngarang-ngarang, kira-kira orang itu marah enggak? Saya enggak begitu kok. Saya namanya bukan itu kok, kan gitu ya. Nah, apalagi Allah. Kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat sesuai yang Allah tetapkan. Enggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Ya. Di mana sumbernya? Dari Al-Quran, dari Sunnah, tanpa melakukan 4 hal. Tadi 4 hal tadi istilah semua. Yang pertama tahrif. Tahrif artinya memalingkan suatu makna, dari makna aslinya. Memalingkan atau merubah suatu makna dari apa? Dari suatu kata maksudnya. Merubah makna dari suatu kata atau lafaz dari makna zahirnya. Dari makna zahirnya. Makna zahir itu maksudnya apa? Yang langsung terlintas dalam benak, itu namanya makna zahir. Jadi diulang, tahrif artinya apa? Memalingkan atau merubah. Memalingkan itu maksudnya merubah
suatu makna dari lafaz tertentu atau kata tertentu dari makna zahirnya. Makna zahir maksudnya apa? Makna yang langsung terlintas dalam benak kita. Itu namanya makna zahir. Contoh makna zahir begini. Kalau saya sebut singa, maka apa yang terlintas dalam benak kita? Singa. Hewan buas ya, yang bertaring, jarang gosok gigi itu. Itu nggak pernah, tapi nggak sembelit ya singa itu, makanya daging terus. Subhanallah. Singa, makanya langsung terbetik dalam pikiran kita binatang buas. Tapi kalau itu makna zahir namanya. Kalau saya bilang begini, saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar, kira-kira apa yang tergambar? Saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Singa gitu, gitu, gitu. Kira-kira apa yang terlintas dalam benak kita? Saya melihat seorang yang pemberani kan gitu ya. Khutbahnya berani sekali, pemberani di atas, sedang berkhutbah di atas mimbar. Nggak mungkin kita ketika kita mendengar lafaz itu, apa namanya? Itu singa beneran itu. Nah singa yang pertama kita nggak ada apa-apanya itu, nggak ada embel-embel sini sana, itu namanya makna zahir. Langsung terlintas dalam benak. Ya. Bisa diikuti. Nah ini memalingkan makna singa kepada pemberani misalnya. Itu memalingkan dari makna zahir. Nggak boleh. Kalau asma wa sifat itu nggak boleh. Tidak boleh tahrif. Ya. Contohnya apa? Contohnya dalam Al-Quran nih, surat Al-Ma'idah ayat 64, halaman berapa ya? Atau ada yang hafal halamannya? Insya Allah ya. Bukan hafal ayatnya lagi. Halaman 118. Surah Al-Ma'idah surat kelima ayat 64. Ya. 118. Sudah ketemu? Contoh tahrif misalnya. Surat kelima ayat 64, halaman 118. Allah berfirman, wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu, terikat. Kemudian Allah mengatakan, maksudnya terikat apa? Tidak bisa memberikan kebaikan. Masya Allah ya. Tangan Allah itu terbelenggu, nggak bisa memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian mereka menuduh Allah demikian kejamnya. Ya. Gulat, tapi Allah mengatakan gulat aidihim, tangan mereka lah yang terbelenggu, mereka yang pelit, yang susah berbuat baik, ya. Kalaupun berbuat baik ada motif di balik itu. Ya, ada udang di balik bakwan misalnya. Ya. Allah balas perbuatan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu terbelenggu, tidak bisa memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Justru Allah menjadikan mereka itulah yang demikian. Gulat aidihim, tangan mereka lah yang terbelenggu, walu'inu, mereka dilaknat. Bima qalu, karena apa yang mereka ucapkan tersebut. Allah mengatakan bal yadahu, akan tetapi kedua tangannya Allah mabsutotani, itu terbuka. Ya, yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dalam ayat ini Allah menetapkan bahwasanya Allah punya apa? Punya tangan. Ya. Kemudian maka bagaimana sikap kita? Sikap kita tadi kita menetapkannya Allah tetapkan. Allah mengatakan Allah punya tangan, terus kita apa yang kita lakukan?
Kita mengatakan juga seperti apa yang Allah katakan, Allah punya tangan. Loh, kalau punya tangan nanti kayak makhluk. Nah, itu masalahnya. Iya. Tapi kita tidak boleh juga nanti ada kan, tidak boleh tasbih. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya yang lain, tidak boleh. Allah punya tangan, tangannya gimana? Allahu a'lam, enggak tahu. Karena tidak ada penjelasan detail. Ya, kita tidak bisa mengetahui bagaimananya kecuali Allah yang menjelaskan, kan gitu. Yang bisa kita sikapi atau kita katakan bahwasanya Allah pun punya tangan karena Allah lah yang menyatakan Allah punya tangan, bal yadahu mabsutatan. Nah, tahrif karena ingin lari dari ini, kalau Allah punya tangan berarti sama kayak makhluk punya tangan, maka ingin lari dari ini, ingin dalam rangka mensucikan Allah, maksudnya tangan itu adalah kekuasaan misalnya. Nah, ini tahrif namanya. Ya, memalingkan apa? Makna suatu lafadz kepada dari makna zahirnya. Kita katakan Allah punya tangan, tangannya gimana enggak tahu. Karena Allah tidak menjelaskan bagaimana detail tangannya. Ya. Tidak boleh kita katakan tangan itu maksudnya kekuasaan. Maksudnya tangan itu rahmat. Iya, kan itu memalingkan suatu lafadz dari makna zahirnya. Dari mana dia tahu bahwasanya tangan itu rahmat? Enggak ada dalilnya. Apa dalil mereka? Karena ingin mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluknya. Nah, itu enggak boleh. Namanya apa? Tahrif, memalingkan makna tangan menjadi kekuasaan, kekuatan. Itu apa? Namanya apa? Tahrif. Contoh yang lain dalam surah Ar-Rahman, mungkin anak-anak hafal ya. Ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Ar-Rahman ayat 27, halaman 532. Ya. Allah berfirman, tetapi wajah Rabbmu ya yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Semua yang ada di muka bumi ini akan sirna, akan binasa, kecuali kata Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam ayat ini Allah menetapkan Allah punya apa? Wajah. Ya. Allah memiliki wajah. Maka kita tetapkan Allah memiliki wajah. Dan tidak boleh mentahrifnya. Maksudnya wajah itu ini. Maksud wajah itu. Kan tidak ada dalilnya. Ya. Itu namanya apa? Tahrif. Atau Allah memiliki sifat mencintai, mahabbah. Ya, Allah mencintai. Dalam surah Al-Maidah ayat 54 Allah berfirman, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Allah punya sifat apa? Mencintai. Tidak boleh kita maksudnya mencintai itu menginginkan kebaikan. Karena kalau mencintai itu kan ada kecondongan hati. Nah, itu mah makhluk. Kecondongan hati kepada sesuatu tertentu gitu ya. Kesukaan yang sangat kan gitu ya. Itu mah makhluk. Kita katakan ya bahwasanya ya hal tersebut adalah bentuk tahrif. Ya. Karena pertama sebabnya apa? Tahrif ini. Karena menyelisihi makna zahirnya. Pertama. Yang kedua, menyelisihi jalannya salaf. Ketika ayat-ayat dan hadis-hadis tentang asma wa sifat itu turun, mereka enggak nanya para sahabat.
Kalau ada sesuatu yang rancu dalam masalah hal tersebut, itu masalah yang besar, pasti ditanya oleh sahabat. Tidak bertanyanya mereka membuktikan bahwasanya maknanya jelas. Iya. Maknanya jelas. Kalau ada sesuatu yang rancu, pasti ditanya oleh para sahabat. Buktinya misalnya, jangankan yang itu, yang lebih rendah dari masalah tauhid saja, ditanya oleh para sahabat. Yang tentang Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, a'inna la mu'akhadhu nabi ma natakallamu bih. Wahai Rasulullah, ya, apakah kita itu bisa diazab oleh Allah karena apa-apa yang kita ucapkan? Ya, maka pasti ditanya oleh para sahabat tuh kalau ada sesuatu yang demikian. Ya. Diamnya para sahabat membuktikan maknanya sudah jelas, zahir. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada dalil sahih tentang maknanya ini dan itu. Ya. Demikian. Berarti apa bantahan terhadap orang yang mentahrif ini? Yang pertama apa? Bahwasanya yang mereka katakan itu, klaim itu menyelisihi makna zahir, satu. Ya. Karena al aslu fil kalam al haqiqah, ada kaidah, ada rumus. Hukum asal ya dari ucapan itu hakikat. Zahirnya sesuai dengan apa adanya. Ya. Ketika dia tahrif, maka memalingkan makna dari makna zahirnya. Pertama, karena sebabnya apa? Perkataan atau tahrif ini tidak boleh karena menyelisihi makna zahir. Kedua apa? Menyelisihi jalannya salaf. Ketika salaf itu para sahabat yang dimaksud dalam hal ini. Ketika ayat dan hadis tentang asma wa sifat turun, mereka apa? Tidak bertanya. Membuktikan apa? Maknanya jelas. Maknanya jelas. Kemudian yang ketiga apa? Kenapa tahrif tidak boleh? Tidak ada dalil yang sahih maknanya ini dan itu, tidak ada. Dari mana datangnya makna-makna tersebut? Ada juga yang dari bahasa paling. Ya. Misalnya dalam bahasa ini digunakan, tapi itu menyelisih makna zahir. Ya. Itu namanya apa? Tahrif. Yang kedua istilahnya apa tadi? Tanpa tahrif dan ta'til. Ta'til itu menolak artinya. Menolak bahwasanya Allah punya nama dan sifat. Namanya istilahnya apa? Ta'til. Misalnya Allah tidak punya nama. Ya, Allahnya aja sudah nama ya. Iya. Allah nggak punya nama-nama. Banyak ada ayat pada bertebaran. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim aja ada beberapa nama. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu mau dikemanain? Wah, banyak sekali nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran. Loh kenapa? Tadi mereka ingin mensucikan Allah dari bersama atau menyamakan Allah dari makhluknya. Lari dari mulut harimau masuk ke dalam mulut buaya. Ingin menghindari dari sesuatu, terjatuh kepada sesuatu yang lebih parah darinya. Jadinya taktil. Taktil itu Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Kenapa? Kalau Allah punya nama, Allah punya sifat, berarti sama dengan makhluk. Yeah. Mau kemana kan? Mau ayatnya banyak sekali. Dari awal. Ya. Yeah. Ini. Yeah. Naudzubillah, ini bisa bahaya pemahaman taktil tersebut. Karena menolak banyak banget ayatnya, bukan satu dua, hadisnya sangat banyak sekali. Iya. Tapi ada yang begitu. Taktil. Taktil tadi apa? Menolak nama dan sifat. Maksudnya Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Yang ketiga apa? Takyif. Tak itu kaifa. Kaifa itu bagaimana ya? Kaifa haluk kan gitu. Ya, maksudnya apa takyif?
Ya, dia apa ya takyif itu enak. Kalau biasanya membagaimanakan biasanya begitu. Nama dan sifat Allah. Maksudnya meminta kejelasan secara detail tentang nama atau sifat Allah. Itu takyif. Misalnya Allah punya sifat turun, yanzilu rabbuna, hadisnya Bukhari Muslim. Sahih. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin hina ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah itu turun ya ke langit dunia pada setiap malam tatkala tersisa sepertiga malam terakhir. Allah itu turun. Gimana turunnya? Nah, itu namanya apa? Takyif. Teknisnya gimana turunnya? Apakah kayak orang turun dari atas? Begitu ya. Ini namanya takyif. Meminta kejelasan detail gimana nama dan sifat tersebut. Tangan, gimana sih tangannya Allah detailnya? Ya. Punya ruas-ruas jari atau bagaimana? Ya, itu detail. Nah, itu namanya takyif. Tidak boleh ya mentakyif nama-nama dan sifat Allah. Ya. Allah beristiwa di atas arsy, menetap di atas arsy. Bagaimana istiwanya? Itu namanya takyif. Itu coba yang tidak diperbolehkan dalam asma wa sifat. Yang selanjutnya apa? Tamtsil. Ya. Tamtsil itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu namanya apa? Tamtsil itu nggak boleh. Misalnya tangan Allah seperti tangan manusia misalnya. Boleh tidak? Boleh tidak mengatakan begitu? Nggak boleh. Jangan tangan Allah dengan tangan manusia. Tangan manusia dengan manusia saja beda. Wajah makhluk dengan makhluk aja beda ya, wajahnya manusia makhluk ya dengan wajah monyet sama enggak? Hah? Ada yang sama? Ada katanya. Masya Allah. Ya walaupun mendekati tapi kan tidak sama. Ya itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan Khalik penciptanya lebih tidak sama lagi. Maka tidak boleh tamtsil. Wajah Allah seperti wajahnya makhluk, misalnya disebutkan makhluknya apa, nggak boleh. Ya, itu namanya tamtsil. Sebetulnya ada satu istilah lagi yang mirip dengan tamtsil, namanya tashbih. Namanya apa? Tashbih. Ini kita belajar istilah terus ya. Tashbih. Apa bedanya tashbih? Tashbih juga tidak boleh. Tashbih dengan tamtsil bedanya apa? Ya, kalau tamtsil iya, itu menyerupakan sesuatu tapi tidak 100% sama. Itu namanya mirip. Nah, itu tamtsil namanya. Kalau tashbih itu 100% sama. Nah, itu lebih parah lagi. Tamtsil saja tidak boleh, apalagi tashbih. Misalnya ya, naudzubillah, wajah Allah persis atau sama dengan wajah manusia. Itu namanya apa? Tashbih. Kalau wajah Allah mirip dengan manusia, itu namanya apa? Tamtsil. Tamtsil saja tidak boleh, apalagi tashbih. Yeah. Kenapa semua tadi tidak boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Halaman berapa ya? Siapa yang hafal halamannya? Bukan ditanya hafal ayat ininya lagi ya. Siapa yang hafal halamannya? 484. Surat apa? Asy-Syura. Di penghujung ayat. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti laisa kamits. Tidak ada yang sepertinya sesuatu pun.
Ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, nggak ada. Ya, maka tidak boleh tamtsil atau tasbih. Kemudian taktil boleh, kemudian takyif boleh. Wa huwas samiul basir. Dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Lihat, mendengar. Ya, Allah menyatakan punya sifat mendengar. Maka nggak boleh kita tolak nama-nama dan sifat Allah dengan alasan kalau menetapkan nama dan sifat Allah serupa dengan makhluk. Bukankah makhluk bisa mendengar, ya enggak? Kalau Allah menyatakan Allah maha mendengar, lah makhluk juga kan bisa mendengar, gitu kan? Loh, jadi nggak boleh taktil. Ya, kita katakan apa? Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Tadi kita katakan dalam ayat potongan ayat sebelumnya, laisa kamitsli, enggak ada yang serupa dengannya. Sama-sama mendengar tapi apa? Mendengarnya beda. Ya. Melihat, bukankah makhluk juga melihat? Ya. Tapi di sini Allah mengatakan Al-Basir, ditetapkan namanya. Adanya keserupaan lafaz tidak mengharuskan kesamaan pada hakikat. Sama-sama mendengar, tetapi hakikatnya mendengarnya Allah pasti berbeda dengan mendengarnya makhluk. Melihat, sama-sama melihat, tetapi pasti melihatnya Allah berbeda dengan makhluk. Maka hal-hal yang kita sebutkan tadi tidak diperbolehkan. Ya. Jadi kita review lagi murojaah. Beriman kepada Allah itu harus memenuhi berapa poin? Beriman kepada keimanan kepada Allah, bukan rukun iman ya. Beriman kepada Allah harus memenuhi berapa poin? 4. Poin yang pertama, beriman terhadap wujudnya Allah. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Maksudnya rububiyah apa? Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan Allah. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah. Apa maksudnya beriman kepada uluhiyah? Menetapkan Allah, mengesahkan Allah dalam semua perbuatan hamba. Perbuatan hamba maksudnya apa? Ibadah hamba. Yang ketiga, apa yang keberapa sekarang? Yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa artinya beriman kepada nama-nama dan sifat Allah? Menetapkan semua yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran ataupun Sunnah berupa nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Apa itu tahrif? Merubah suatu makna dari lafaz tertentu dari makna zahirnya. Contohnya apa? Tahrif. Ya tadi singa. Kalau dalam nama-nama dan sifat, ya kalau singa itu tahrif ya secara bahasa itu. Tapi maksud kita konteksnya dalam asma wa sifat Allah. Contohnya apa? Tangan Allah. Oh, tangan Allah maksudnya bukan Allah punya tangan beneran, tapi maksudnya tangan Allah itu kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Nah, itu namanya tahrif. Kemudian tadi yang kedua apa? Takyif. Maksudnya takyif apa? Itu taktil. Menanyakan bagaimana nama dan sifat Allah detailnya, menanyakan detailnya atau teknisnya nama-nama dan sifat Allah. Contohnya takyif. Turun, Allah turun, punya sifat turun. Terus bagaimana
turunnya Allah. Ada orang jadi menolak sifat turun. Yang turun bukan Allah katanya, tapi malaikatnya Allah, tapi rahmatnya Allah. Di penghujung hadisnya kalau kita baca sampai selesai, ya, kemudian mengatakan man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang mau berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Gak mungkin malaikat Allah berani ngomong begitu. Siapa kalau gitu yang turun? Allahnya pasti. Ya. Pasti Allah. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang mau minta kepadaku, maka aku akan beri. Man yastaghfiruli fa'aghfirullahu. Barang siapa yang mau meminta ampun kepadaku, aku ampuni dia. Mungkinkah ini yang mengatakannya malaikat Allah? Gak mungkin. Atau rahmat Allah. Iya. Allah itu turun tapi kita gak tahu bagaimana turunnya. Kalau Allah turun berarti Allah kerjanya turun terus gitu ya. Na'udzubillah. Karena kan malam beda-beda. Sini malam, sana belum. Nanti sana malam lagi kan. Nanti sebelahnya lagi belum kan gitu ya. Berarti Allah turun terus. Nah ini dia. Karena menyamakan Allah dengan makhluknya dulu. Dia mindsetnya dipasang dulu, mode di otaknya itu kayak dirinya. Kalau saya turun, yang sana kosong, yang sini ada kan gitu. Kalau Allah turun kan malam. Nah, jadi kita katakan Allah itu maha berkuasa, mudah bagi Allah melakukan. Yang kita katakan adalah Allah menetapkan hal tersebut. Kemudian berbeda turunnya Allah dengan kita. Bagaimana kita nggak tahu. Karena beda dimensi ya. Kita sama makhluk saja berbeda kok. Ya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dan Rasulnya menetapkan itu kita tetapkan sudah sami'na wa ata'na. Gimana nya kita nggak tahu. Kalau tidak ada dalil sahih yang menjelaskannya atau dalil yang menjelaskan hal tersebut. Itu namanya apa? Takyif. Kemudian yang terakhir nggak boleh apa lagi? Tamtsil. Iya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nggak boleh. Iya, turunnya Allah seperti turunnya saya dari perosotan, nggak boleh. Ya, beda. Turunnya kalian saja sama teman beda, ada yang pala duluan turunnya dari perosotan. Ya. Ada yang kaki duluan, ada yang tas duluan turunnya. Macam-macam ya. Nah, nggak boleh tamsil. Dan ada yang lebih parah dari tamsil, yaitu apa? Tasbih. Bedanya tasbih dengan tamsil apa? Kalau tasbih apa? Menyerupakan Allah 100% dengan selainnya. Namanya tasbih. Parah sekali ya. Kalau tamsil apa? Mirip dengan tidak 100% berarti. Mirip dengan makhluknya. Kita menyamakan Allah tamsil saja nggak boleh. Apalagi tasbih. Iya. Baik, sampai sini ada yang ingin disampaikan jemaah yang dirahmati Allah? Kalau ada bisa saya jawab. Kalau tidak saya mohon maklum. Menolaknya? Oh ya ya. Iya, nggak boleh ya, betul. Tidak boleh. Nggak boleh ketika kita menetapkan asma wa sifat itu taktil, tahrif, takyif, tamtsil itu nggak boleh semua. Tadi dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Kemudian di penggalan selanjutnya wa huwas samiul basir. Tapi Allah nggak ada nih yang sama nih kata Allah. Nggak ada yang sama sekali. Tapi setelahnya Allah tetapkan Allah maha mendengar. Loh, kan tadi mendengar bukannya makhluk mendengar. Berarti apa, kita balikin lagi ke sebelumnya. Ya. Tidak ada yang sama dengan Allah suatu. Mendengarnya berarti gimana? Mendengarnya berbeda dengan makhluknya, beres. Selesai. Jadi kesalahan dalam asma wa sifat itu niatnya baik tuh, Pak. Jadi niat baik saja enggak cukup ternyata. Niatnya apa? Ingin mensucikan Allah dari makhluknya, itu niatnya. Makanya ditaktil, makanya di takwil atau tahrif begitu. Itu niatnya biar Allah nggak sama dengan makhluknya. Gitu niat baiknya. Nah, niat baik saja belum cukup, harus diiringi dengan cara yang baik pula, yaitu dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ini
banyak kita temukan nih, bahkan di karangan orang-orang yang bergelut dengan agama sering tergelincir dalam permasalahan ini, tauhid asma wa sifat. Ya. Sebetulnya mudah itu tauhid asma wa sifat. Idah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tapi kadang kan ada orang-orang yang apa ya? Kepandaiannya itu tidak diberikan apa? Tidak diberikan hidayah oleh Allah. Dia senangnya ngotak-ngatik gitu. Kalau gini nerima gitu kayaknya pengennya diotak-atik gitu. Ya. Dicari-cari begitu ya. Kalau hanya sekedar nerima apa adanya gitu kayaknya rasanya kurang puas. Ya. Itulah ketika seorang diberi kecerdasan misalnya tapi tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya. Orang seperti itu diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan oleh Allah hidayah. Jadi kalau kita doakan kepada anak-anak agar anak-anak kita juga pintar plus mendapatkan hidayah. Jangan cuma ingat pintarnya saja itu. Ya, nak supaya pintar ya kamu ya. Ini pintar nggak ada hidayah, waduh bisa bahaya juga itu jamaah yang dirahmati Allah. Baik, jadi hal tadi tidak boleh karena apa? Menyelisih makna zahir, menyelisihi jalannya salaf. Tidak ada dalil sahih yang menerangkan apa yang mereka katakan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Sepertinya jamnya itu telat ya. Ya. Kita akhiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.